pertama kuliah kontrak perkuliahan. Kemudian kita akan membahas tentang pendahuluan dari apa sih menggambar teknik itu. Nah, baiklah. Di dalam mata kuliah menggambar teknik ini, topik hari ini yaitu aturan perkuliahan, aturan penilaian bagaimana, kemudian capaian pembelajaran, ya, kemudian ada buku referensi, ada silabus, alat menggambar teknik. Nanti semuanya ini seperti buku referensi akan saya share, Anda bisa download di e-learning. Makanya dari itu sebelum perkuliahan dimulai itu memang harus sudah bergabung di e-learning. Yang pertama adalah aturan perkuliahan. Aturan perkuliahan ini selayaknya kita berpakaian rapi, muslim atau muslimah. Jangan asal-asalan gitu ya. Meskipun kita ini online, tetapi kita harus menghargai satu dengan yang lainnya. Apalagi menghargai dosennya. Bagaimana Anda beretika gitu kan. Anda itu sudah masuk ke dunia pendidikan yang paling tinggi. Makanya disebut dengan mahasiswa. Ya. Kemudian tidak terlambat lebih dari 15 menit untuk bergabung di Zoom. Ya. Kita sudah terlambat berapa menit ini? Dari 40 ke 50, 10 menit. Ya kan? Nah, kemudian kita dengan waktu ini harus benar-benar menghargai ya. Apalagi dalam Islam itu kan ada surat Al-Asr ya, demi masa gitu. Itu salah satu surat untuk menghargai waktu. Kemudian perkuliahan ini tidak kurang dari 12 kali pertemuan. Nah, kemudian di dalam ujian nanti tidak curang dalam tugas atau ujian. Kalau tindakan curang ini akan diberi nilai E kalau ketahuan langsung. Lalu aturan penilaian, di sini ada tugas 15%, kemudian ada kuis 15%, ada UTS 35%, UAS 35%. Nah, capaian pembelajaran dari mata kuliah ini apa? Yang pertama adalah mahasiswa itu harus memahami kegunaan alat-alat gambar dan mempraktekkan aturan-aturan dasar dalam menggambar teknik. Lalu mahasiswa mampu memahami dan mempraktekkan standarisasi gambar. Yang terakhir yaitu mahasiswa mampu menginterpretasikan atau menafsirkan dan menampilkan gambar sesuai dengan proses sistem. Jadi menggambar teknik ini penting sebetulnya Anda sebagai seorang engineer. Karena bagaimana nanti ketika Anda terjun di dunia industri, Anda harus pandai melihat gambar. Oh, ini gambar instalasi misalkan ya, gambar denah rumah misalkan. Oh, instalasinya semacam ini kode instalasi saklar atau kode MCB dan lain sebagainya. Terus bagaimana potongan gambar gitu kan. Penting sekali di situ memahami gambar. Meskipun saat ini banyak sekali tool-tool yang bisa digunakan di dalam menggambar teknik softwarenya. Nah, buku referensi yang kita gunakan adalah K. Ratnam ya, dengan judul A First Course in Engineering Drawing, keluaran Springer 2017. Kemudian ada M.B. Shah dan B.C. Rana, Engineering Drawing, keluaran Person Education 2014. Kemudian ada Frederick E. Giseke, Technical Drawing with Engineering Graphics, keluaran Prentice Hall 2016. Ini semua ini nanti silahkan bisa di-download atau diakses di e-learning. Akan saya upload nanti di sana. Oke. Nah, silabus mata kuliah yang akan kita pelajari yang pertama adalah pendahuluan. Ini nanti yang akan kita bahas hari ini, pendahuluan. Kemudian pekan kedua adalah standarisasi garis dan huruf. Kemudian pekan ketiga itu adalah skala. 4 itu proyeksi ortografis, kemudian proyeksi titik dan garis, proyeksi bidang, proyeksi benda padat. Lalu di pertemuan ke-8 kita akan melaksanakan UTS. 9 itu ada potongan, 10 itu ada arsiran, ke-11 ini nanti mungkin kita adakan kuis gitu ya, kuis atau tugas dan lain sebagainya. Nanti akan ada tugas mingguan juga. Kemudian yang ke-12 adalah toleransi linear, toleransi geometrik, dan yang pertemuan 14 itu adalah UAS. Kita mungkin maksimal itu ada 14 pertemuan saja. Nah,
Dari kontrak perkuliahan ada pertanyaan sebelum kita masuk ke pertemuan pertama? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke materi. Materi pertemuan pendahuluan ini adalah alat-alat menggambar teknik. Kita harus kenal dulu. Mungkin ada yang sudah mengenal ya dulu, ada di STM tentu sudah pernah menggambar, atau di SMK ya, SMK sudah pernah menggambar, diajari cara menggambar gitu ya. Nah, kita ulas kembali di sini alat-alat menggambar teknik. Jadi definisi menggambar teknik itu apa sih sebetulnya? Definisi menggambar teknik ini adalah bahasa yang berupa simbol-simbol untuk mengomunikasikan ide yang akan diwujudkan bendanya. Ini berdasarkan dari buku Giseke et al. 2014, 2001 ini, 2014 sebetulnya ya. Nah, ini apa? Jadi ini sebetulnya menggambar itu memang bisa dibilang sebuah bahasa. Bahasa hanya saja dalam bentuk simbol-simbol. Dulu sebelum ditemukannya huruf, orang itu di dalam berkomunikasi itu dengan menggunakan simbol-simbol gambar gitu ya, yang ditulis di dinding-dinding gitu. Orang-orang purbakala dulu. Nah, kemudian sarana sebagai sarana, selain itu sebagai sarana komunikasi dalam proses merancang dan mengkonstruksi benda. Nah, harus dapat menunjukkan bentuk serta ukuran benda itu. Makanya di dalam menggambar ini, menggambar teknik ini, untuk keseragaman itu harus memenuhi aturan International Standard Organization. Jadi harus mempunyai standar ISO. Misalkan kita menggambar baut ya, mur atau baut gitu kan. Tentu kan harus ada skala, kemudian berapa standar skalanya itu, ukurannya sebenarnya dengan, kalau ukuran 1 dengan 1 berarti ukurannya sama ya. Ukuran sebenarnya dengan gambar itu ukurannya memiliki kesamaan. Ya, itu semuanya sudah ada di dalam ISO, Standar International Standard Organization. Nah, kemudian mengapa sebagai orang teknik kita perlu belajar tentang penggambaran teknik? Ya, jadi setiap negara itu memiliki bahasa yang berbeda-beda, tetapi standarisasinya, aturan gambar itu menjadi gambar sebagai bahasa yang dapat dipahami oleh semua orang. Nah, makanya di situ dibuat standar di dalam model penggambaran ini. Dalam gambar ini harus dibuat standar. Meskipun bahasa kita itu berbeda, tetapi dalam hal gambar, engineering, ya itu harus sama. Itu alasannya. Sekarang kita ke perancangan dan pengkonstruksi. Nah, perancang dan pengkonstruksi. Jadi ada perbedaan di sini. Apa sih sebetulnya perancang itu? Perancang ini menuangkan ide ke dalam bentuk gambar. Sedangkan pengkonstruksi itu adalah mengerjakan benda dengan pedoman gambar. Jadi kalau Anda seorang perancang, seorang desainer, arsitek, berarti Anda hanya menggambar saja. Jadi menuangkan ide pikiran Anda itu ke dalam bentuk gambar yang Anda gambar. Tapi kalau Anda pengkonstruksi seperti tukang misalnya ya, itu mengerjakan benda dengan pedoman dari gambar yang digambar oleh desainer atau perancang. Nah, tetapi kalau seorang perancang dan pengkonstruksi biasanya di sini seorang sipil ya, orang sipil ya. Jadi di situ harus menguasai di dasar dan aturan standar yang digunakan dalam menggambar teknik. Jadi ada beberapa definisi yang perlu Anda pahami. Di sini ada perancang, pengkonstruksi, atau perancang dan pengkonstruksi. Nah, menggambar sendiri itu, menggambar teknik ini bisa dilakukan dengan tangan, alat mekanik, ataupun komputer. Mungkin saat ini banyak digunakan menggunakan komputer. Banyak sekali software-software yang digunakan untuk menggambar. Bisa AutoCAD, bisa CAD, ya, bisa SketchUp dan lain sebagainya, banyak sekali. Nah, pertama adalah menggambar dengan tangan. Menggambar dengan tangan ini adalah cara paling cepat untuk menuangkan ide tanpa peralatan khusus. Jadi kita hanya menggambar sketsa saja ya, berupa sketsa gitu kan. Tanpa harus menggunakan alat-alat yang lain seperti penggaris atau misalnya dengan menggunakan
jangka dan lain sebagainya. Kita hanya butuh pensil atau alat yang suatu alat tertentu yang bisa untuk dibuat menggambar sketsa. Jadi semacam ini tanpa menggunakan alat-alat tertentu. Jadi cukup menggunakan dengan tangan. Nah, kalau menggambar dengan alat, ini alat yang biasa dipakai dalam menggambar teknik. Nah, tujuannya apa dengan alat-alat ini? Ini untuk memudahkan dalam menggambar. Misalkan saja pertama ada meja gambar, kemudian ada mistar panjang, mistar segitiga, mistar T, pensil, karet menghapus, jangka, busur derajat, rapidograf, dan lain sebagainya. Sampai kertas gambar. Ada lagi yang umum dipakai dulu, zaman dulu sebelum adanya software-software seperti AutoCAD, itu kita menggunakan, zaman saya dulu menggunakan kertas kalkir. Jadi perlengkapan gambar itu banyak sekali kalau zaman dulu. Kertas kalkir. Lalu ini ada meja gambar, drawing board. Nah, umumnya terbuat dari kayu yang berserat halus. Kalau dulu peralatan menggambar ini benar untuk seorang engineer itu benar-benar mahal, mulai dari meja gambar semacam ini ya, bisa sampai habis puluhan juta dulu itu. Kalau kita masuk ke sipil, kemudian ada meja gambar ini harus permukaannya rata, halus dan licin. Nah, kemudian tidak terlalu keras atau lunak. Kemudian sisi kiri dan atas daun meja itu rata dan halus untuk menggeser-geser gambar. Nah, ini syarat-syarat meja gambar ya. Kemudian posisi daun meja itu sedikit menurun supaya mudah untuk dijangkau. Seperti ini posisinya. Nah, ukuran meja itu disesuaikan dengan ukuran kertas. Umumnya semacam itu. Di sini ada mini drafter. Nah, ini ada mini drafter atau model meja gambar yang sudah lengkap ya, tapi hanya skalanya mini gitu kan. Ada sudah dilengkapi dengan penggaris yang bisa digeser gitu kan. Ada jangka apa namanya busur, penggaris busur dan lain sebagainya. Ini adalah mini drafter. Nah, kemudian tolong di-mute ya suaranya. Raihan Rizkullah. Kemudian ada ukuran meja gambar. Ukuran meja gambar ini ukuran kertas berdasarkan ukuran kertasnya ya, ada A0, A1, A2, A3. A0 ukuran mejanya 950 kali 1270 mm persegi gitu kan. Kemudian A1 itu 650 kali 920. Kalau A2 itu 470 kali 650. A3 itu 336 kali 470. Nah, ini ukuran dari meja gambar. Kemudian ada lagi alat-alat menggambar yaitu mistar panjang atau bisa disebut dengan square. Nah, jadi syaratnya fungsinya untuk menarik garis panjang horizontal. Nah, terus kemudian terdiri atas daun mistar dan kepala mistar yang menyilang berbentuk sudut 90 derajat pada salah satu ujungnya. Kemudian panjangnya minimum sama dengan panjang papan gambar. Nah, minimum itu harus skalanya panjangnya harus sama dengan papan gambar. Kemudian mistar segitiga seperti yang di dalam gambar tadi ada mistar segitiga, ini untuk fungsinya untuk menarik garis-garis horizontal, vertikal, dan miring. Kemudian terbuat dari plastik transparan agar garis-garis gambar di bawahnya itu dapat terlihat. Jadi kalau kita membeli penggaris mistar, yaitu usahakan yang transparan, jangan yang tertutup gitu ya. Terkadang kita kan nggak bisa lihat posisi gambar di bawahnya itu nggak bisa lihat. Yang bagus itu adalah mistar yang transparan. Nah, pilih yang keras dan benar-benar lurus. Kemudian terdapat dua jenis. Yang pertama kombinasi sudut 90 derajat, ada 30 derajat dan 60 derajat. Ada kombinasi sudut 90 derajat, ada 45 derajat dan 45 derajat gitu ya. Ini untuk mistar segitiga. Kemudian ada mistar T. Nah, mistar T ini atau T square itu digunakan untuk menuntun mistar segitiga dan menarik garis mendatar.
penarikan garisnya dari kiri ke kanan. Sebagai contoh gambar itu adalah di sini ya Mr. T. Nah ini Mr. T ini. Bisa digeser-geser. Tuh. Di daun mistarnya, ini adalah kepalanya. Ya ini memiliki sudut presisi itu 90 derajat. Nah ini lubang penggantung. Ini ada lubang penggantungnya. Kemudian selain itu ada alat menggambar yang lain yaitu pensil. Nah, pensil ini harus mempunyai tingkat kekerasan tertentu, mulai dari yang lunak sampai keras gitu ya. Tingkat kekerasan itu dinyatakan dengan huruf dan angka biasanya. Ya. Jadi pensil dengan huruf H itu hard. Nah, biasanya kan ada pensil 2B, ya, ada F, ada H gitu, ada HB gitu ya. Jadi ini pensil dengan huruf H itu adalah hard, menunjukkan tingkat kekerasannya. Semakin besar angkanya atau hurufnya itu maka semakin keras gitu kan. Pensil dengan huruf B sendiri itu black, ya itu menunjukkan tingkat kelunakannya. Biasanya untuk yang B ini biasa untuk menggambar, ya membuat sketsa, menggambar, melukis gitu kan, ataupun untuk ujian biasanya. Nah, ini untuk yang B, tingkat kelunakannya. Semakin besar angkanya maka semakin lunak. Ya, B, ada 1B, 2B, dan seterusnya. Kemudian ada pensil dengan huruf F, film, dan HB, half black, setengah setengah tebal istilahnya, half black, mempunyai tingkat kekerasan yang sedang. Jadi di sini ada tingkat kekerasan BFH. Lunak itu adalah 4B, 3B, 2B, atau B sendiri. Jadi semakin besar B itu menunjukkan semakin lunak, ya semakin ke angka 4-nya ini 4B ya. Sedangkan HBF itu terus kemudian keras itu adalah ada H sampai dengan 9H untuk yang pensil keras. Jadi HB dan F itu untuk cocok menggambar sketsa atau yang B tadi ya. H dan 2H itu cocok untuk menggambarkan dengan mistar. Penghapus, kemudian ada penghapus. Yang perlu dipahami di dalam penghapus, pemilihan penghapus ini untuk menghapus bekas goresan pensil ya, itu dipergunakan karet penghapus yang lunak. Usahakan yang lunak. Sedangkan untuk menghapus goresan tinta dipergunakan karet penghapus yang keras. Jadi ada dua macam penghapus yang lunak dan keras. Nah, ini ada sebuah pelindung penghapus ya, erasing shield ya. Nih, untuk menghapus model lengkungan atau menghapus garis di sini ada. Kemudian ada jangka, perlengkapan yang perlu Anda pahami sebagai engineering, drawing engineer. Ya, jangka ini berguna untuk menggambar lingkaran, membagi garis, kemudian membagi sudut, lalu memiliki dua kaki atau untuk pensil dan untuk jarum. Lalu pensil jangan diruncingkan tetapi diasah miring untuk memperoleh ketebalan garis busur yang sama, yang perlu diperhatikan ketika kita menggunakan jangka di sini ya. Kemudian penggunaan jangka itu dianjurkan berputar searah dengan putaran jarum jam. Jangan ke kiri. Jadi searah putaran jarum jam. Tekanan lebih diarahkan pada bagian kaki jarum sebagai sumbu putarnya. Bukan diarahkan ke mata pensilnya, tetapi ke bagian kaki jarumnya. Nah, yang perlu kita pahami di dalam penggunaan jangka. Kemudian ini ada jenisnya ya, jangka besar, large kompas ya. Itu digunakan untuk membuat lingkaran sampai dengan 200 mm. Ada jangka besar, rentangnya rentang lingkarannya, diameternya itu lebar. Lalu di situ ada jangka pegas. Nah, jangka pegas ini sama fungsinya dengan jangka Orlens yang tadi, yaitu dapat digunakan untuk membuat lingkaran kecil dengan baik. Ini kalau kita ingin membuat lingkaran yang kecil. Jadi alat-alat menggambar itu banyak sekali kalau kita pahami secara manual. Orang-orang dulu itu makanya masuk sipil itu dulu tergolong mahal ya. Kalau sekarang
Kita cukup menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu saja seperti AutoCAD dan lain sebagainya. Lalu ada jangka bagi, divider namanya. Jangka bagi ini digunakan untuk membagi garis dalam jumlah yang dikehendaki. Ini namanya jangka divider. Lebih presisi. Kemudian ada busur derajat, protractor. Itu untuk membuat dan membagi sudut. Jadi terbuat dari mika. Garis-garis pembagi sudutnya 0 sampai 180 derajat gitu ya. Dan seterusnya. Nah, di sini ada rapidograph. Jadi alat-alat menggambar tadi ada rapidograph ini mahal, tergolong mahal ya, alat semacam ini. Waktu saya kuliah dulu, saya harus mempunyai seperti ini. Dan ini bisa sampai hampir 1 juta tergantung jenisnya. Kalau dulu ya. Nah, ini berguna untuk membuat gambar dengan tinta. Biasanya di atas kertas kalkir ya, untuk diperbanyak. Ini menggunakan rapido. Kemudian ukuran pena itu sesuai dengan tebal garisnya. Ada yang 0,25 sampai 0,7. Semakin besar nilainya ini, angkanya ini, maka semakin tebal. Nah, bagaimana dulu kalau kita ingin membuat di kertas kalkir, benar-benar harus diujikan dulu. Tinta itu bisa keluar atau tidak. Kalau tidak bisa, ya harus dicuci dengan air hangat, direndam gitu kan. Nah, nanti kalau kita menggunakan rapidograph ini harus benar-benar hati-hati. Nah, saat menarik di dalam penggunaan rapidograph ini, saat menarik garis harus pertama rapido tegak lurus dan tidak ditekan. Ya. Kemudian tidak boleh terlalu cepat agar ketebalannya seragam. Ini teknik dalam penggunaan rapidograph. Kemudian ada mal gambar. Mal gambar atau huruf yang disebut dengan curve. Jadi berguna untuk membuat gambar dan huruf dengan cepat dan bentuk yang lebih rapi. Nah, ini digunakan untuk menulis angka-angka ukuran, keterangan pada gambar kerja atau etiket gitu ya, supaya rapi dan rata sesuai dengan ukurannya, supaya seragam gitu. Kemudian ada mal bentuk bulatan. Nah, ini fungsinya untuk membuat lingkaran dan setengah lingkaran, terutama yang berdiameter kecil. Kemudian ada malengkung. Ya, malengkung ini untuk membuat garis-garis lengkung yang sulit. Tuh. Nah. Ini mal gambar. Nah, ini contoh dari bentuk mal ya. Ini ada mal lingkaran mulai dari yang terkecil, ukuran seberapa ini 1, sampai ke ukuran 70 atau berapa ini. Kemudian ada mal elips, ya bentuknya elips. Ini jenis-jenis mal. Nah, ini ada mal arsitek. Ya, ini mal arsitek yang bentuknya mirip dengan ada yang bentuk manusia, ada yang bentuk benda-benda yang lain gitu ya. Ini untuk gambar arsitek. Nah, ini ada sablon huruf dan angka. Ini penggunaan sablon dan huruf dan angka. Kemudian mal bentuk lainnya seperti ini. Ada segi enam dan macam-macam ya. Jadi banyak sekali peralatan gambar itu kalau kita harus mengenal seperti ini. Mengenal hal ini. Meskipun saat ini dipermudah dengan adanya aplikasi software. Ini Raisandri School. Bisa di-mute enggak? Nah, di sini ada pita perekat. Pita perekat ini berguna untuk menempelkan kertas gambar di atas papan meja. Kemudian agar posisinya tidak bergeser. Nah, fungsinya itu. Kemudian terdapat jenis plester khusus. Ya, yang pertama tidak meninggalkan bekas lengket atau kotoran pada kertas. Kemudian jangan menggunakan paku jamur untuk menggunakan ini ya.
di dalam menggambar kita tidak boleh menggunakan paku jamur, cukup menggunakan plester perekat. Nah, ukuran kertas ini tadi sudah ya. Nah, ukuran kertas, ukuran standar A0 ini sekian, jarak garis tepi, ya ini yang perlu diperhatikan. Kalau kita menggunakan ukuran kertas A0, maka jarak garis tepi yang harus kita buat di situ ada 10 ya, A0 sampai A3 itu garis tepinya itu ada 10 ya, yang perlu diperhatikan di sini. Kalau kita punya lembaran kertas besar seukuran ini, maka yang harus sebagai listnya itu garis tepinya itu 10 mili. Kalau A4, A5 itu 5 mili saja. Yang perlu diperhatikan dari ukuran kertas ini sebelum kita menggambar ya. Nah, jenis kertas gambar sendiri yang pertama adalah kertas karton Manila. Kita bisa menggambar dengan menggunakan kertas karton Manila. Ya, jenis kertas karton Manila yang biasa digunakan ini untuk menggambar ini berwarna putih, tersedia dengan ukuran A1, A4 gitu ya. Umumnya A1. Kemudian jenis kertas karton Manila ini baik digunakan untuk menggambar karena permukaan kertasnya ini halus gitu ya. Ini jenis kertas gambar yang pertama, kertas karton. Kemudian kertas karton pada larang. Nah, jadi kertas karton pada larang ini berwarna putih tulang. Tidak putih bersih tetapi agak putih tulang gitu, permukaannya agak kasar. Nah, ini biasanya untuk jenis kertas ini digunakan untuk gambar prarencana, konsep gambar. Dan dia tersedia dengan ukuran A2. Kemudian ada kertas roti. Kertas roti ini biasa digunakan untuk membuat gambar prarencana, gambar konsep. Jadi jenis kertasnya tipis dan semi transparan. Kertas ini hampir menyerupai kertas kalkir. Kalau kalkir kan tipis juga ya. Dan dia tersedia dengan ukuran A1. Nanti tugas-tugasnya semacam ini. Akan saya berikan tugas, Anda menggambar dengan alat-alat gambar semacam ini, supaya Anda paham. Nah, belinya nanti akan saya tunjukkan tempatnya, yang lengkap ya di sana, yang harganya juga terjangkau untuk mahasiswa. Kemudian ada kertas HVS. Ya, kalau kertas HVS ini yang banyak di pasaran ini memiliki ketebalan 60 GSM sampai 80 GSM, meskipun ada 100 GSM juga ada ya, dengan ukuran A4 sampai A0. Nah, kertas HVS ini dengan ukuran A0 itu dicetak dengan menggunakan plotter. Tuh. Kemudian ada kertas kalkir yang kelima, jenis kertas gambar. Kertas kalkir ini digunakan untuk memindahkan gambar yang sudah jadi, baik dari kertas Manila, kertas pada larang, maupun dari kertas roti. Nah, ini karena kertas kalkir ini tergolong mahal, ya, makanya ini adalah seorang engineer gambar itu hal yang paling akhir itu digambar di kertas kalkir ini. Nah, kertas kalkir ini bisa memiliki 60 GSM atau 80 GSM. Di pasaran dijual dengan satuan roll. Satu roll ukuran 1 meter sampai kali 10 meter, besar sekali. Jadi kita memotong-motong sendiri nanti. Kemudian ada kertas lichtdruck. Jadi kertas lichtdruck ini digunakan untuk mencetak gambar dari kertas kalkir. Cetakannya berupa gambar salinan dari gambar aslinya. Nah, hasil gambarnya kebiruan sehingga disebut cetak biru, blueprint. Gambar dari cetak biru itu digunakan untuk para pelaksana di lapangan. Nah, kalau ingin orang lapangan ingin membaca ya menggunakan lichtdruck ini. Tetapi untuk arsip biasanya dia menggunakan kertas kalkir tadi. Tapi untuk para eksekutor ya yang melaksanakan tadi itu menggunakan kertas lichtdruck untuk membaca. Ada lagi kertas foto. Nah, kertas foto ini untuk mencetak gambar 3D supaya hasil cetakannya kelihatan nyata seperti bangunan sebenarnya. Jadi kertas foto ini memiliki permukaan yang licin, glossy, dan bagian belakangnya terdapat cetakan merek dari produknya. Nah, umumnya ketebalannya ini ada 125 GSM dengan ukuran kertasnya adalah A4. Ada kertas inkjet ya. Kertas ini bentuk dan kegunaannya sama dengan kertas foto ya, untuk mencetak gambar 3D.
Nah, supaya hasil cetakannya kelihatan nyata seperti bangunan sebenarnya. Nah, hanya kertas inkjet ini saja memiliki permukaan yang buram dan halus, ya, ketebalannya 125 GSM. Nah, ukuran kertasnya A4 di sini. Tuh. Ada kertas milimeter block, jadi kertas dengan grid garis tipis 1 mm dan garis tebal dengan grid 10 mm. Itu digunakan untuk membuat konsep gambar prarencana karena sudah terdapat grid di sana. Ini kertas milimeter block. Tahu kan Anda? Kertas yang ada garis-garisnya itu di kertasnya itu ada garis-garisnya. Namanya milimeter. Nah, kemudian kita masuk ke melipat kertas gambar. Jadi ukuran kertas gambar itu bervariasi kan. Mulai dari A0 sampai dengan A4. Nah, untuk memudahkan, jadi kita tidak bisa sembarangan untuk melipat. Cara melipatnya tidak sembarangan. Jadi untuk memudahkan, baik untuk penyimpanan bagi pemilik kertas gambar dengan jumlah yang banyak atau untuk menyisipkan di buku maupun untuk pengiriman di mana kertas gambar tersebut dapat diperkecil dilipat ya dengan cara-cara tertentu sehingga mempunyai ukuran akhir yang praktis tetapi tidak mengurangi nilai gambar itu sendiri yaitu ukuran A4. Umumnya kalau melipat ini kita cukup menggulungnya. Kita tidak bisa melipat sembarangan ya. Jadi biasanya umumnya kalau orang-orang sipil itu digulung kemudian dimasukkan ke dalam semacam pipa gitu ya, pipa supaya tidak rusak gambarnya itu. Apalagi itu kalau menggunakan kertas kalkir. Nah, ini ukuran A0, A0 ya. A0 itu besar. Besar semacam itu, garis hijau yang tepi ini, kemudian yang tengah ini berdasarkan ukurannya. Nah, ini A1. A1 ini ukurannya A1. Kemudian ini jenis-jenis kertasnya ya. Jadi di dalam menggambar itu kita harus mempunyai name tag di sini ya, model name tag-nya di bagian pojok kanan bawah digambar name tag-nya. Ini A2 dibagi 4, A3 bisa dibagi 2 ya. Kemudian maaf A3 ya, A3, A2, kemudian A1 bisa dibagi berapa ini? 8 kalau A1. Kemudian A0 ini bisa dibagi 4 kali 4, 16. Tuh. Jadi ada tipe kertasnya. Nah, topik pekan depan, garis dan huruf standar. Mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan kita buka diskusi. Dan yang perlu diperhatikan di sini saya ingin untuk laporan ya, Anda bisa masuk ke YouTube saya. Ya, nanti video ini akan hasil rekamannya akan saya share di e-learning atau di YouTube. Silahkan Anda subscribe ataupun like di situ ya. Materi-materi perkuliahan di sana sudah ada. Ini saya share di chatting. Silahkan Anda masuk ke YouTube-nya. Ini sebagai laporan saya, sebagai pelaporan saya sebagai dosen juga ya. Silahkan Anda subscribe bahwa Anda pernah mengikuti perkuliahan dengan saya di mata kuliah etika dan mata kuliah menggambar teknik. Mata kuliah menggambar teknik dan gunakan nama yang sebenarnya, nama yang sesuai dengan daftar yang ada di IRIS supaya saya tidak ribet nanti mencarinya. Oke ya, bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, Pak. Nah, baiklah, silahkan nanti buka itu dan kemudian subscribe dengan menggunakan nama yang sebenarnya. Nah, apakah dari sini ada pertanyaan? Dan nanti perkuliahan ke depan itu tetap menggunakan Zoom ataupun bisa juga saya share berupa video. Jadi Anda menyimak video, kemudian membaca materi dan kemudian menyimak penjelasan dari video itu seperti itu. Kemudian diusahakan untuk ada diskusi.
Saya ingin menanamkan diskusi ilmiah di dalam setiap pertemuan itu, supaya terbentuk di sana diskusi ilmiah, bukan hanya diskusi yang asal-asalan seperti di media sosial ya. Di media sosial aja kita bisa berdiskusi yang asal-asalan sampai menjadi netizen yang bad netizen gitu kan, yang ngomentari macam-macam. Tetapi di sini saya mencoba Anda menjadi seorang yang ilmiah, bisa berdiskusi secara ilmiah, terarah gitu ya, tidak asal-asalan. Jadi berdiskusi boleh menggunakan Zoom ini setelah penjelasan materi, atau di e-learning yang saya di kolom forum diskusi yang saya share di e-learning. Nah, silahkan, ada pertanyaan dari Zoom? Kalau tidak ada, mungkin kita akhiri pertemuan di Zoom ini dan kita pindah ke e-learning. Diskusinya ada di e-learning. Oke ya? Baik, Pak. Baik, Pak. Kosmanya siapa ini? Saya, Pak. Khairil Al-Furqon. Kaisar Afruka, Pak. Oh ya, Khaisar Al-Furqon. Orangnya yang mana? Saya nggak tahu semua ini. Saya belum kenal semua ini. Anda tahu saya. Saya tutup dulu share screen-nya. Tunjukkan gambarnya semua ya. Saya ingin berkenalan. Ingin tahu juga ini orangnya. Khaisar Al-Furqon dari mana? Dari Dumai, Pak. Dumai. Fadil Akbar dari mana? Dari Kota Kampar Hulu, Pak. Kota Kampar Hulu. Reza Adiwi Guna dari Halo? Suaranya enggak terdengar. Dari Mahatu, Tanjung Medan, Pak. Sumatera Utara ya? Riau, Pak. Tanjung Medan. Kemudian Sumatera Utara. Retno Aulia Setiani. Dari tadi, Pak. Semua dari tadi. Halo? Ini Dari Kampar, apa Pak. namanya? Retno ini kemana dia? Jaringannya kurang bagus. Di tempat kalian jaringannya kurang bagus atau bagaimana? Ya, Pak. Iya, Pak. Kadang-kadang, Pak. Retno dari mana, Retno? Retno di mana? Dari Kampar. Kampar. Kamparnya di mana? Luas ke Kampar ini, dari ujung kulon sampai ujung timur. Kalau ke kampus 1 jam. Ke arah Bangkinang? Enggak, ke arah Sungai Pagar. Taluk Kuantan. Oh, Taluk. Ya. Ke arah sana, Pak. Ceweknya cuma Retno aja ini ya? Mm-mm. Sekelas ini, di kelas ini. Iya, Pak. Saya lihat nggak ada lagi. Iya. Minim cewek ya. Kemudian Hamzah Mahendra dari Inhil, Pak. Hil. Rahmat Al-Fikri Dari Dumai, Pak. suaranya belum terdengar. Dari Dumai, Pak. Umay. Rizky Mulia Dari Pekanbaru, Pak. oh, Pekanbaru sini aja ya. Ya, Pak. Kemudian siapa tadi? Irfan Nugraha. Rohul, Pak. Rohul. Zaki Fairuz. Saya dari Perawang, Pak. Perawang. Banyak perawan di sana ya? Enggak, Pak. Enggak tahu juga saya. Alif Jem Permata. Dari Duri, Pak. Duri. Dimas Agung Setiawan. Dari Rohil, Pak. Noval dari suaranya Alun deh. Di Perawang, Pak. Perawang. Hamzah Mahendra. Tadi sudah ya Hamzah. Raihan Rizkullah
Ini yang ramai sendiri tadi. Ini mana kok? Dari Perawang, Pak. Ini kamu di rumah susun itu? Enggak, lagi di apa, Pak? Lagi di kampus, Pak. Oh, kampus enggak terlihat. Kampus kita kayak rumah susun. Lagi di kampus, Pak. Siapa yang belum terpanggil ya? Rizky Pratama sudah, Naufal, Adib Naufal. Naufal Udah nih, tadi Pak. ya? Retno, Rizky Mulia. Oh, udah semua ya? Reza Adik Wiguna udah ya? Oh, Sudah. Sudah semuanya. Oh, paling jauh di Sumut berarti ya. Paling jauh siapa tadi? Dari Sumut. Dari Tanjung Medan Rohil, Pak. Saya. Oh, Tanjung Medan. Oh iya, Tanjung Medan. Baiklah, itu perkuliahan dengan saya. Mungkin dalam satu semester ini, kelas ini akan saya ampu. Dan saya menilai dari objektivitas Anda. Ya, bukan dari subjektivitas. Misalkan subjektif itu beda ya dengan objektif. Kalau subjektif itu apa ya? Oh, anak ini cantik, anak ini ganteng, anak ini sopan. Saya tidak melihat semacam itu. Tetapi objektivitas Anda, bagaimana Anda bisa menyelesaikan tugas-tugas yang saya beri. Kan kuliah itu kan semacam itu ya. Belajar itu kan semacam itu. Jadi bisa nggak Anda itu mengikuti aturan-aturan di dalam perkuliahan? Kalau bisa mengikuti, berarti Anda layak menjadi mahasiswa yang menjadi siap untuk bertempur nanti ketika Anda lulus. Gitu. Nah, berbeda dengan preman, berbeda dengan yang lulusan SD, SMP, gitu kan, yang masih ada rasa apa ya? Rasa bebasnya, perasaan yang free gitu ya. Mahasiswa tidak seperti itu. Jadi segala tindak tanduk kita itu harus dipikir sebelum kita bertindak, sebelum kita berbicara, itu harus dipikir terlebih dahulu. Kalau memang tidak perlu dibicarakan, tidak perlu apa namanya? Diomongkan, didiskusikan, didebatkan, ya nggak perlu nggak perlu ditanggapi gitu kan. Nah, saran saya Anda masih semester pertama, itu silahkan Anda beraktivitas, misalkan ikut organisasi, tetapi jangan sampai lupa dengan kewajiban Anda kuliah. Nah, nanti setelah semester ke-7 atau ke-6 ke atas gitu ya, Anda sudah mendekati TA, itu Anda sudah harus fokus ke TA. Nah, Anda semester tahun pertama, kedua, ketiga itu Anda silahkan mau naik gunung, mau ikut mapala, itu silahkan berkarya. Itu masa-masa Anda untuk berkarya. Tetapi jangan sampai lupa kuliahnya itu. Nah, nanti setelah di tahun keempat dan seterusnya itu Anda sudah harus fokus kembali lagi ke menyelesaikan tugas akhir Anda. Target Anda adalah 8 semester. Punya target 8 semester untuk lulus. Oke ya, jangan sampai menunggu 15 semester, 14 semester. Itu nanti akan sia-sia nanti Anda. Atau apalagi yang cowok ini harus punya tanggung jawab, rasa tanggung jawab karena Anda nanti calon kepala keluarga. Ya. Yang cewek alangkah baiknya segera fokus saja lulus gitu kan. Cuma satu ya. Yang cowok ini harus tanggung jawab. Jadi saya tahun pertama, tahun kedua, ketiga itu harus itu. Oke, baiklah kita kembali pindah ke e-learning ya. Dan harus ada diskusi. Mungkin di pertemuan pertama ini sudah banyak paham tentang materi tadi, tentang alat-alat menggambar. Kalau mau didiskusikan bisa di forum diskusi yang saya sediakan. Baik ya, kita akhiri untuk Zoom ini. Tentu Anda sudah mengenal saya ada di PBAK kemarin ya. Jadi saya itu perantau sebetulnya. Saya itu datang ke sini dari Jawa, dari Ponorogo, datang ke sini sejak tahun 2015 sampai sekarang. Oke, baiklah.
kita akhiri untuk Zoom kita hari ini. Ada pertanyaan di Zoom ini? Nggak ada kayaknya, Pak. Nah, belum ada. Silakan nanti kita pindah ke e-learning. Usahakan ada pertanyaan karena diskusi juga nanti akan masuk ke penilaian ya. Masuk ke bagian dari kuis. Penilaian bagian dari kuis. Baik. Mungkin kita akhiri Zoom kita dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.